cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Ilusi. Ya, saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Begini, ini berkaitan dengan persoalan kemerdekaan kita, proklamasi kita. Tadi siang, tadi pagi, itu ada satu TV yang ketika memperlihatkan tentang masuknya Islam di Indonesia dan di Jakarta didirikan masjid dan sebagainya, lalu ada yang ngomong begini, Bung Karno menanyakan kepada Habib, kapan kita proklamasikan kemerdekaan? Katanya Habib itu berkata secepatnya. Nah, menurut saya Bung Karno nggak pernah cerita tentang itu kok. Lalu proses yang namanya proses proklamasi 17 Agustus itu melalui suatu proses dari tanggal 15 saja sudah terjadi perbedaan pendapat antara Syahrir dan Soekarno-Hatta. Nah, yaitu Syahrir setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, maka pada tanggal 15 itu, maka Syahrir mengatakan, Bung Karno saja yang memproklamasikan kemerdekaan, nggak usah orang lain, lewat radio aja. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau. Nah, lalu maka yang menentukan itu adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka rapat di situ. Nah, disitulah ditentukan bahwa rencana awalnya, andai kata tidak ada tentangan antara Syahrir dan pemuda dengan Bung Karno, Bung Hatta, itu rencananya tanggal 16. Tapi kan diculik. Nah, karena diculik, akhirnya tertunda. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, langsung bukan ke rumahnya masing-masing, tapi ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka kumpul sekitar ada 30-an orang kalau nggak salah. Dan Habib nggak ada di situ. Nggak ada. Sepanjang saingan nggak ada itu. Yang ada di situ orang-orang muda, teman-temannya Syahrir, dan di buku manapun juga nggak ada. Nggak ada. Bung Karno nggak pernah bicara dalam bukunya Sandy Adam juga. Bung Karno nggak cerita tentang hal itu. Jadi nggak ada. Jadi ya saya minta agar supaya jangan mengembangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia kalau Anda tidak tahu, gitu loh. Ini kemarin juga setelah saya bicara dengan siapa namanya, Rhoma Irama, lalu beberapa waktu kemudian Pak Mahbub MD juga menerangkan itu, malah secara panjang lebar. Ya, jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ya, saya juga beranggapan seperti, ya, yang melaksanakan, yang merencanakan proklamasi itu tidak dengan itu pun dilakukan oleh karena segera Jepang kalah, kan? Makanya ada proses di situ, lalu Soekarno-Hatta diculik, baru kembali
Nggak, kembalinya kemana? Bukan ke rumah masing-masing, ke rumahnya Maeda. Ini ada katanya kalau yang Habib itu ya, Habib Kuitang itu yang nasehat, memberikan Soekarno nasehat, Habib Idrus penggagas Iya, Merah kalau Putih. memberi nasihat apa? Terus ini ada Habib Idrus penggagas Merah Putih. Enggak ada itu. Itu juga enggak benar. Yamin, ada bukunya di sini nih. Apa judulnya? 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi tidak mungkin kalau dia yang menasihati untuk memakai. Yamin sudah nulis berapa bukunya, tembalnya sekitar 400 halaman. Sini ada Habib Hussein Mutahar menyelamatkan bendera pusaka dan merancang tata cara pengibaran. Tidak ada itu. Nggak ada itu. Itu semua ilusi itu. Yang menjahit itu jelas Fatmawati kok. Bendera merah putih itu. Yang menjahit diambil lalu dibikin bendera. Itulah yang menjadi bendera pusaka. Jadi semua yang dikatakan tadi itu ilusi. Ya saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Itu merusak pengertian orang dan pemahaman orang tentang sejarah dalam proses bagaimana Bung Karno, Bung Hatta kemudian mengucapkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tidak ada itu, yang mengatur itu mereka. Tidak ada hubungannya dengan nasihat dari siapa dan sebagainya, nggak ada itu. Itu kondisi yang menyebabkan itu segera terjadi, kaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh Jepang yang menjajah kita. Nah dia kalah langsung. Syahrir dengar langsung minta. Malah Syahrir katakan, Bung Karno sendiri aja lewat radio. Tapi kan tidak mau mereka karena ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Dan undangannya sudah dikirim oleh Bung Hatta ke masing-masing anggota 22 orang itu. Nah, tapi nggak jadi kan, karena diculik. Jadi apa yang dikatakan apa tadi Habib itu sama sekali nggak ada itu. Tapi menurut Prof, kenapa hal tersebut bisa akhirnya terjadi? Maksudnya ada pernyataan liar seperti itu. Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu andai kata saya tidak diundang oleh Rhoma Irama mengundang saya dan dia juga tidak memberitahu akan membicarakan hal itu. Nanti di sana baru ngomong ya. Tapi saya kan sudah dalam pikiran saya kan tidak ada masalah itu. Nah. Itu sudah ada di dalam. Iya, jadi tolong masyarakat jangan terpengaruh oleh cerita-cerita yang nggak benar. Siapapun, ini tidak ada kaitannya bahwa ada Habib keturunan Arab mau mengajukan seperti itu, sama sekali nggak ada. Tapi kalau ini terus terjadi, dampaknya apa? Dampaknya seakan-akan Soekarno nggak punya peranan, Hatta nggak punya peranan, Syahrir nggak punya peranan, mereka semua. Padahal yang berperan justru ya. Iya, justru kapan ketemunya juga belum tentu kapan dinasehatinya kapan, kan nggak tahu orang, nggak ada itu. Bukti sejarah nggak ada. Nggak ada. Kalau ada bukti, kalau ada itu pasti Soekarno ngomong, pasti dalam bukunya Hatta juga ngomong. Tapi nggak ada dalam bukunya siapa orang Amerika ya yang menulis, Cindy Adams juga nggak. Bung Karno itu kan orangnya terbuka. Dalam bukunya Cindy Adams dia cerita macam-macam, tapi tidak satu pun yang menerangkan tentang hal itu. Jadi ya saya cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya kan?
sumber tertulisnya, dan orang yang memberikan keterangan bisa nggak dipercaya. Itu yang harus dipahami. Jadi saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa tidak segampang itu orang ngomong tentang sebuah peristiwa sejarah. Apalagi peristiwa sejarah yang demikian penting, yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Gitu loh. Harus ada pertanggungjawaban. Harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Sepanjang saya belajar sejarah dari SD sampai sekarang nggak ada pernah dosen saya, guru saya yang ngomong tentang hal itu. Ini kan aneh aja. Jadi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat, ya kalau ada orang ngomong aneh seperti itu ya jangan dipercayalah. Nggak begitu proses kemerdekaan kita. Proses proklamasi kemerdekaan kita itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari situasi yang berkembang pada waktu itu. Yaitu dengan kekalahan Jepang tanggal 14, lalu tanggal 15, Syahrir mau memaksa Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, dan Soekarno cukup ngomong di radio, tapi mereka menolak. Tadinya rencananya panitia persiapan kemerdekaan itu mau kemerdekaan itu tanggal 16, tapi kan 2 orang ini diculik, nggak jadi, maka baru besoknya. Dan rumusan proklamasi itu sendiri bukan diadakan di rumahnya Soekarno atau rumahnya Hatta, tapi justru di rumahnya Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nah, waktu kembali mereka ada 30-an atau 40-an orang, Maeda naik ke atas di tempat tidurnya, mereka di bawah ini. Disitulah dirumuskan kalimat proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus. Gitu loh ceritanya. Jadi nggak ada itu. Nggak ada Habib memberi nasihat ini segala macam, nggak ada itu. Yang dikatakan juga sang merah putih segala macam itu nggak ada. Yamin sudah nulis buku tebal. Nggak ada itu. Dan Yamin nggak sebut siapa-siapa. Dia nggak sebut nama orang itu tadi dalam buku itu. Kalau dia percayakan hal itu, ya tentu dia tuliskan. Ini nggak ada. Justru ini sebagai penistaan atas pahlawan-pahlawan kita ya? Iya, iyalah. Artinya mau menyingkirkan orang lain dan membawa dirinya ke atas seakan-akan dia yang hebat. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Oke. Nah, ya tentu ini berkaitan dengan presiden yang lalu, yaitu Pak Jokowi. Ya, tapi itu pun sebenarnya ada kaitannya.